Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Jadi kita mengucapkan puji syukur, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa bertemu bersama-sama di rumah Mbak Ana ini dalam rangka untuk senam prolanis dan penyuluhan prolanis, agar ini menjadi kegiatan kita, aktivitas kita untuk lebih sehat, untuk menjaga kebugaran kita, dan tentunya menambah wawasan pengetahuan tentang kesehatan kita. Mungkin nanti setelah penyuluhan kita sekaligus juga salam-salaman ya, karena ini merupakan kesempatan yang baik. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kita sebagai manusia mungkin punya kekhilafan, kekurangan, kesalahan. Ini merupakan waktu yang terbaik untuk saling minta maaf dan memaafkan, sehingga kita tetap bisa bersilaturahmi dalam prolanis Dr. Kristanto. Tadi topik kita ternyata tensinya banyak yang tinggi. Jadi kita ulang lagi tentang hipertensi, tentang darah tinggi. Ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau umurnya tambah itu biasanya tensinya juga tambah, kadang gulanya juga tambah. Nah kalau mengobati sebenarnya bisa, tetapi lebih baik tetap dicegah. Kemudian yang penting itu jangan hanya mengandalkan obat, karena kalau mengandalkan obat itu nanti kalau misalnya kita tidak menjaga, ya obatnya kan tambah tinggi, dosisnya tambah tinggi, sampai akhirnya diobati sudah kebal, tidak mempan. Nah itu akan berbahaya. Nah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi darah tinggi itu sebenarnya merupakan suatu penyakit yang harusnya bisa dikelola dengan baik. Definisi darah tinggi sendiri adalah tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Jadi tensinya tinggi dan tidak terkontrol. Nah, sebenarnya darah tinggi ini tidak berbahaya, tidak berisiko, tapi yang berisiko komplikasinya, komplikasi darah tinggi. Jadi komplikasinya kemarin juga sudah berulang-ulang, banyak komplikasi yang muncul dari darah tinggi. Nomor satu itu serangan jantung, paling sering di RSUD Karanganyar itu hampir tiap hari pasti ada serangan jantung. Kalau kita menyebutnya orang Jawa angin duduk, karena biasanya orangnya lemes, nyeri dada, duduk, terus bablas. Nah disebut angin duduk itu karena orangnya itu kemudian sering duduk, disebut angin yang menyebabkan duduk kemudian bablas. Nah itu memang beresiko. Kenapa? Karena penyumbatan pembuluh darah itu mengakibatkan aliran darah ke jantung tersumbat, oksigennya kurang, makanannya kurang, jantungnya tidak berfungsi, jantungnya mati sel-selnya. Nah kalau jantungnya mati, jantung itu sumber daripada segala kesehatan manusia, otomatis manusianya juga akan ikut mati, tidak tertolong. Nah itu salah satu komplikasinya. Kemudian juga ada stroke. Berulang kali stroke itu juga salah satu hal yang fatal kepada manusia. Mungkin stroke itu tidak menyebabkan kematian pada pasien, tetapi stroke itu meninggalkan lesi, lumpuh separuh paling sering, kehilangan daya ingatan juga paling sering. Nah itu akan mengganggu aktivitas, ibaratnya jadi tidak fit lagi, tidak sehat 100% lagi. Jalan aja sulit, duduk sulit, kadang BAB sulit, kencing sulit, mengingat-ingat sulit. Nah itu kan menjadi permasalahan yang besar. Kemudian juga penyakit ginjal, nanti ginjalnya akan semakin tidak berfungsi. Dan ini luar biasa, sekarang anak muda usia 30 tahun aja bisa ginjalnya terganggu karena tensinya cukup tinggi. Usia 25 tahun tensinya 190, 200, ya otomatis ginjalnya akan berdampak komplikasi, tidak berfungsi. Dan kalau ginjal tidak berfungsi, satu-satunya jalan cuci darah. Padahal cuci darah itu sekarang sulit dulu. Di Muardi itu antriannya untuk cuci darah itu 100. Kemudian di RSUD Karanganyar aja antriannya ini 35 yang belum dapat jadwal. Nah kalau tidak segera dapat jadwal ya
fatal, pasti tidak akan tertolong. Oh, dia ginjalnya sudah tidak bisa mencuci, tidak bisa menyaring, harus digantikan mesin. Nah itu antriannya luar biasa sekarang. Makanya memang harus benar-benar penyakit yang harus dicegah. Kemudian biasanya juga gangguan mata, retinopati, melihat tidak jelas tapi bukan dari katarak. Nah itu seringnya dari retina karena penyakit hipertensi. Nah, kapan seseorang itu dikatakan sebagai hipertensi? Kapan kita disebut sebagai hipertensi? Kan tensi itu ada dua ya, sistolik dan diastolik. Sistolik itu yang atas. Dikatakan hipertensi batasannya berapa? 140. Jadi kalau 140 ke atas itu namanya hipertensi. Kalau di bawah 140 itu belum dikatakan hipertensi. Kadang orang ya tensi saya tinggi dok 130, nah itu belum hipertensi, belum perlu minum obat, belum perlu pengelolaan untuk hipertensi karena masih dalam batas normal. Dikatakan hipertensi kalau di atas 140. Itu sistol. Kalau diastolnya dikatakan hipertensi kalau di atas 90. Jadi misalkan diastolnya 100 itu sudah hipertensi, 95 sudah hipertensi. Tapi kalau diastolnya 80 ya belum. Kebanyakan kalau sistolnya di atas 140, diastolnya kadang-kadang di atas 90. Tapi tidak mesti, ada yang 170 per 80 yaitu hipertensi sistolik. Ada yang 135 per 100 itu hipertensi diastolik. Tapi ada yang 190 per 110, nah itu hipertensi sistolik dan diastolik. Jadi intinya hipertensinya di situ. Nah, sementara hipertensi itu sendiri terbagi menjadi dua, menjadi hipertensi yang esensial dan hipertensi yang sekunder. Hipertensi yang esensial itu kita tidak tahu, tidak punya penyakit apapun, tapi tensinya tinggi terus. Nah itu hipertensi esensial, tidak diketahui penyebabnya. Tapi kalau hipertensi sekunder itu karena ada penyebabnya. Misalkan punya penyakit jantung, kemudian tensinya naik, punya penyakit ginjal, kemudian tensinya naik. Nah, itu karena akibat penyakitnya sehingga tensinya ikut naik. Itu penyebabnya dari penyakitnya. Nah, sebagian besar hipertensi itu adalah hipertensi esensial. 90% itu kita tidak tahu, tidak punya penyakit apa-apa, tahu-tahu tensinya tinggi. Itu namanya hipertensi esensial. Tidak diketahui penyebabnya, tidak tahu kenapa tensinya tinggi. Ini paling banyak ya, hipertensi esensial ini 90%. Jadi tensi tadi paling bagus itu kalau sistolnya di bawah 120, itu paling bagus. Kemudian diastolnya di bawah 80. Jadi kalau tensinya 120 per 80 bagus. 110 per 70 bagus. Karena bisa di bawah 120 per 80. Dikatakan normal kalau di bawah 140 per 90 itu masih normal. 130 per 85 masih normal. Kalau sudah di atas 140 per 90 dikatakan sebagai hipertensi. Tadi kita menyampaikan, monggo sambil santai ya, sambil dilihat yang sudah dapat silakan. Jadi hipertensi itu hipertensi esensial. Hipertensi esensial itu faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktornya banyak. Nomor satu umur, tadi sudah saya sampaikan. Kita semakin berumur, semakin tua, tensinya akan semakin meningkat. Mau tidak mau itu. Jadi faktor umur itu pengaruh yang paling dominan. Umur kita tambah, seperti saya dulu ya 100, 110, tambah lagi sekarang 56 ya tensinya pasti sudah kadang 130, 140, kadang kalau capek 150. Itu pasti itu. Mau tidak mau karena umurnya bertambah. Terus kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Makanya kalau orang stroke juga banyak yang laki-laki karena tensinya sering lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian genetik. Genetik itu faktor keluarga, faktor keturunan. Kalau bapak ibunya
punya hipertensi, ya anak-anaknya memang berpotensi untuk hipertensi. Termasuk gula ya. Kalau bapak ibu kita itu punya penyakit gula ya kita potensi. Seperti saya, bapak saya DM, ibu saya DM, ya kakak saya kena DM. Kemudian ternyata saya akhirnya juga GM. Itu karena faktor keluarga itu tidak bisa disiasati. Umur, keluarga mau diapakan, mau tidak mau umur kita tambah, mau tidak mau memang orang tua kita punya hipertensi atau DM itu. Kemudian yang ketiga merokok itu juga menyebabkan hipertensi. Makanya bapak-bapak juga mudah hipertensi karena kadang-kadang bapak-bapak ada yang merokok. Jadi sebisa mungkin kalau bisa menghindari rokok. Apalagi kalau usianya sudah 50 tahun itu memang sebaiknya tidak merokok. Kemudian yang selanjutnya diet rendah serat, kurang makan sayur dan buah. Senangannya fast food misalkan fried chicken, goreng-gorengan terus, makanan-makanan siap saji, itu juga pengaruh terhadap hipertensi. Indomie, nah itu juga bumbunya kan asin, itu juga mudah menyebabkan hipertensi. Jadi Indomie itu boleh, tapi ya seminggu sekali, jangan tiap hari Indomie. Makanya kalau putra-putra penjenengan, cucu-cucu penjenengan, kalau tiap hari makan Indomie, diingatkan, nanti jadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Sudah tua juga sering makan Indomie. Kemudian dislipidemia. Dislipidemia itu kolesterolnya atau trigliseridnya tinggi karena sering makan jeroan, sering makan daging-daging yang mengandung lemak, trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya otomatis tensinya akan mudah tinggi. Monggo sambil dahar biar santai, tidak apa-apa. Monggo Bu. Nanti kita tinggal salam-salaman jadi. Kemudian konsumsi garam berlebihan. Jadi kalau misalkan dahar soto tidak usah ditambah garam lagi. Dahar soto kadang-kadang bapak-bapak tuh lah itu ditambah garam lagi. Jangan suka makan asin. Kalau sudah faktor usia sebaiknya asinnya agak dikurangi, jangan asin-asin. Sebisa mungkin garamnya sedikit saja. Nah, ini sebenarnya sudah bagus. Pak Bagus itu sudah tahu tentang kesehatan. Jangan terlalu asin. Tapi yang suka asin masih ditambahi garam. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian kurang aktivitas fisik. Ini juga pengaruh. Jadi kalau kita itu tidak pernah olahraga, tidak pernah aktivitas fisik, senam dan lainnya, itu juga akan meningkatkan tekanan darah kita. Makanya salah satunya kita senam prolanis ini untuk mengendalikan tensi kita. Nah, kalau senam itu sebaiknya atau olahraga jalan kaki, kemudian sepedaan atau apapun, itu dianjurkan seminggu 3 kali selama 30 menit. Jadi seminggu 3 kali selama 30 menit. Dan kalau sudah lansia itu yang aman saja, jangan lari, badminton, itu sudah tidak sesuai, tapi jalan kaki, kemudian senam, sepedaan kalau yang keseimbangannya masih bagus. Kalau yang keseimbangan tidak bagus jangan naik sepeda, keseimbangannya tidak bagus, jatuh, terbentur kepalanya kan malah trauma kepala, gagal otak, itu bahaya. Jadi dianjurkan yang paling aman itu sebenarnya jalan kaki. Berenang itu boleh, berenang juga bagus, tapi tidak usah lomba, santai berenangnya itu juga bagus. Senam paling bagus lagi, karena senam itu ada ritmenya sehingga paling baik. Monggo kalau mau ada yang tambah itu masih silahkan. Yang lauknya yang itu telur masih ada, yang belum pakai telur silahkan. Santai mawon ya. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Sebenarnya kita dahar apapun boleh, tapi jangan berlebihan. Telur puyuh ya boleh 1 sendok. Tapi kalau di tempat soto kan telur puyuh 1 sendok, parunya 1 sendok, babatnya 1 sendok, itu kan berlebihan. Boleh tapi jangan berlebihan. Kemudian yang selanjutnya stres. Nah stres ini paling pengaruh Bu. Kalau penjenengan dalam keadaan cemas, stres, kemerungsung, pikirannya berat, punya masalah, tensinya pasti juga akan berpengaruh. Tensinya pasti akan naik.
Jadi artinya kalau kita kemudian punya masalah yang berat ya harus diselesaikan. Jangan sampai stres, jangan sampai pikir. Makanya kalau orang Jawa itu kalau bisa kita itu belajar apa? Dablek. Jadi jangan apa-apa dipikirkan. Ya kadang ada anak nakal ya sudah kita beritahu, tapi jangan kita kemudian malah kepikiran, kemerungsung. Kita malah jadi tidak sehat, malah jadi tidak bagus. Jadi sebaiknya itu adalah jangan sampai stres. Kemudian berat badan berlebihan, kegemukan. Sudah seperti saya ini ya, kegemukan harus dikurangi. Jadi kalau berat badannya ideal, tidak obesitas, itu lebih bagus dan tidak menyebabkan hipertensi. Kemudian yang terakhir alkohol, tapi sekarang sudah jarang ya. Jadi orang yang minum alkohol itu juga akan meningkatkan tekanan darah. Nah, tadi ada komplikasi penyakit hipertensi, itu nomor satu adalah jantung. Jadi yang paling sering kalau hipertensi itu jantungnya bengkak. Jadi kalau di foto itu jantungnya itu gede gitu, dia bengkak. Kenapa bengkak? Karena dia kecapean. Mumpanya kan berat, karena tensinya tinggi kan jadi berat. Mumpanya berat, jantungnya menggeh-menggeh, akhirnya bengkak. Kalau sudah bengkak, tandanya apa? Airnya tidak lancar, pompanya kan tidak maksimal, airnya tidak lancar. Kalau airnya tidak lancar, berhentinya di mana? Di paling bawah atau kaki, makanya kakinya bengkak, namanya udim. Kalau di dokternya bilang, loh kaki ibu ini udim, gitu, itu berarti kakinya bengkak, isinya cairan, karena jantungnya mumpanya tidak maksimal. Itu kalau dipejet gitu, dekok biasanya, makanya namanya piting udim, dekok. Terus kemudian kedua, penyempitan pembuluh darah jantung yang tadi namanya STEMI, angin duduk. Jadi jantungnya tersumbat, jantungnya tidak dapat makan oksigen, jantungnya mati, ya otomatis tidak bisa memompa darah, sehingga pasiennya juga tidak tertolong. Makanya kalau ada keluarga kita, saudara kita yang serangan jantung, nyeri dada kiri, kemudian dia sampai seperti mau pingsan, kesakitan, segera bawa ke rumah sakit, karena itu akan segera diberi obat untuk memperlancar darahnya, akan diberi obat untuk menghilangkan penyumbatannya. Kadang-kadang malah kelamaan diberi pasi, malah diberi minum, kalau sudah tidak, hampir tidak sadar kan malah keselak, itu malah bahaya. Udah langsung tarik nafas, disuruh tarik nafas, dilonggarkan bajunya, jangan dikerumuni, langsung segera bawa ke rumah sakit. Nanti rumah sakit kasih oksigen, obat anti nyeri, kemudian diberi obat untuk melebarkan pembuluh darah, diberi obat untuk menghancurkan sumbatannya. Itu golden time-nya harus 2 jam sebenarnya sampai di rumah sakit. Kalau kelamaan akan beresiko. Kemudian untuk stroke, nah ini komplikasi yang paling sering juga. Biasanya kalau pada hipertensi itu pembuluh darahnya di otak itu pecah. Pembuluh darah di otak pecah sehingga darahnya tidak sampai ke otak, otaknya kemudian tidak maksimal, tidak dapat makanan dan oksigen, otaknya tidak berfungsi. Gejalanya ya tergantung lokasi serangannya. Ada gejalanya cuma berot, ada gejalanya lidahnya bengkok sehingga apa? Sehingga pelo kalau bicara. Ada yang gejalanya tangannya lumpuh separuh, kakinya lumpuh separuh, ada yang kemudian ngompol. Kalau BAK tidak terasa, ada yang orang Jawa ngoprok ya, BAB tidak terasa. Itu stroke itu seperti itu karena sarafnya terganggu. Jadi sebisa mungkin stroke itu jangan Bapak Ibu, karena apa? Stroke itu pasti menimbulkan gejala sisa. Orang pasca stroke itu pasti ada cirinya kalau orang Jawa. Sing gampang lalen, sing kadang-kadang nggak bisa mikir, sing kadang-kadang pelo, emosinya terganggu, perot, lumpuh separuh dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau misalkan saudara, tetangga kita, kenalan kita serangan stroke, kita di dekatnya, nomor satu apa? Ya bawa ke rumah sakit. Karena golden time-nya itu 6 jam harus sudah dapat penanganan. Kalau dia 6 jam dapat penanganan, itu biasanya bisa pulih, tidak ada gejala sisa. Tapi kalau sudah lebih 6 jam baru ke rumah sakit, wah itu biasanya sudah terlanjur, sudah tidak optimal untuk diobati. Pasti ada cirinya, orang Jawa ada lesi sisanya. Itu kalau stroke. Kemudian tadi penyakit ginjal. Jadi kenapa
ginjal itu terganggu pada hipertensi, maka pembuluh-pembuluh darah di ginjal itu juga menyempit, tersumbat, sehingga ginjalnya juga akhirnya fungsinya menurun, tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter. Akhirnya digantikan mesin tadi namanya cuci darah. Dan cuci darah itu menurut saya tidak mudah ya Bapak Ibu, harus dipasang salurannya dulu, selangnya untuk masang, karena tiap 2 hari kan harus dicoblos. Terus kemudian cuci darah itu tidak hanya setengah jam kayak suntikan kayak diinfus, tapi harus 6 jam itu baru selesai. Prosesnya biasanya tarikannya 5 jam, sama persiapan dan lainnya itu 6 jam baru selesai. Jadi makanya rumah sakit itu 1 hari cuma 1 mesin itu bisa 2 pasien, pagi 1, sore 1. Nah, lama 6 jam. Dan 6 jam itu jenuh juga loh. 2 hari sekali misalkan harus ke rumah sakit 6 jam. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kita sakit misalkan gagal ginjal. Kemudian yang selanjutnya itu retinopati, gangguan pada retina. Biasanya loh, aku tidak katarak tapi kok nyawang ora cetok, diperiksa dengan mata, oh ini retinanya terganggu karena tensinya tinggi terus. Jadi tensi tidak terkontrol terus menerus, itu bisa menyebabkan gangguan retina mata. Kemudian gangguan saraf, kebas, gendingen, jimpe-jimpe itu juga bisa karena hipertensi. Kalau pasien keluarnya seringnya kan cengeng ya. Kalau pasien datang, dok lu kok cengeng ya? Oh ternyata tensinya tinggi. Jadi sinyal itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Kalau penjenengan cengeng, tidak bisa tidur, kemeng, cepet-cepet tensi. Jangan-jangan tensinya tinggi. Tapi ada yang pasien malah, Pak ini tensinya tinggi lah. Pulau betul rasain nopo-nopo kok, betul mumet malah bangga. Itu malah tidak bagus. Berarti sinyalnya tidak ada. Tensinya tinggi, sinyal tubuhnya tidak muncul. Lah itu tidak bagus. Yang bagus malah yang ada sinyalnya. Ngerasa cengeng, ngerasa pusing, ngerasa kemeng. Nah itu sinyalnya bagus. Malah itu yang dokternya senang. Terus juga bisa menyebabkan tekanan darah itu pecahnya pembuluh darah besar. Jadi kadang-kadang pembuluhnya melendung. Karena tekanannya terlalu tinggi, melendung, biasanya pembuluh darah di dekat jantung yang paling sering. Itu namanya aneurisma, nanti melendung kayak balon. Kalau sudah tidak kuat ya pecah, piuk gitu, nah, itu paling bahaya. Sudah tidak tertolong kalau seperti itu. Jadi diingat bahwa hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Jadi pembunuh yang tidak kelihatan. Karena dia akan menyebabkan komplikasi dan bisa membunuh pasiennya. Jadi makanya silent killing. Untuk itu yang paling penting adalah pencegahan hipertensi. Umur tidak bisa diapa-apakan. Faktor keturunan tidak bisa diapa-apakan. Nah yang bisa diapa-apakan nomor 1, gaya hidup sehat. Jadi tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak stres, olahraga yang baik, kemudian sebisa mungkin seminggu minimal 2-3 kali jalan pagi 30 menit. Dan cukup 30 menit itu. Jalan aja keliling lingkungan, itu nanti 30 menit selesai, itu sudah sangat membantu. Saya itu kalau misalkan tidak olahraga, tensi saya malah naik 150. Kemarin sama istri beberapa hari tidak jalan kaki aja 150, tapi sekali jalan jadi 120. Saya kalau jalan, kadang kita tuh bosen ya, jadi kalau saya tuh pindah-pindah. Kadang di Gelingan, kadang di sini, di RM Said, kadang di alun-alun itu keliling 3 kali itu sudah setengah jam. Ada lagi di Jati itu papahan ke selatan tuh ada lapangannya keliling. Ada di Ijo, itu juga lapangannya ada, monggo. Biar tidak bosan pindah-pindah. Habis itu boleh foto juga bisa. Jadi habis itu sarapan gitu. Kemudian yang kedua harus istirahat cukup. Tidur itu sehari minimal 8-10 jam. Tapi kalau lansia kan sulit. Istri saya itu jam 3 ya sudah bangun. Kalau sudah usia di atas 50 itu pasti gitu. Tapi sebisa mungkin 8 jam. Misalkan siangnya 1 jam, malamnya 7 jam, itu sudah bagus. Walaupun sulit tapi sebisa mungkin. Kadang pasien dok lo bener sakit film itu ya tidak apa-apa, tapi yang penting tetap berbaring, istirahat, kosongkan pikiran, jangan mikir yang berat-berat. Kadang-kadang ibu-ibu itu jam 2 nggak bisa tidur malah masak, bisa. Nah itu nggak boleh. Walaupun tidak bisa tidur ya tetap istirahat di tempat tidur, nyalakan awak, nyalakan
pikiran. Kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Kemudian yang kedua diet rendah garam. Jadi garamnya mulai dibatasi. Ibaratnya apa ya? Membiasakan diri makan tidak asin. Kalau saya gitu, sekarang asin, gula itu saya sudah sama sekali hampir tidak pernah. Kalaupun pengen manis pakai stevia itu saya. Kalau kopi ya pahit, paling pakai stevia. Kalau teh saya pasti tawar, jeruk tawar, sudah mulai mengurangi gula. Umur 50 tahun itu memang sudah tidak boleh gula biasa itu. Gula aren lebih baik lagi, gula stevia. Murah. Saya ya Pak beli di klinik itu cuma 25.000 sudah 1 bulan nggak habis, lebih malah kadang 2 bulan. Karena 1 tetes saja sudah manis. Dan gula stevia itu juga ada yang namanya gula aren. Kadang bapak-bapak itu kalau ngopi bawa gula stevia tapi ya gula aren. Jadi kopinya kopi gula aren tapi pakainya stevia. Jadi kita mulai belajar untuk mengatur agar gula kita dibatasi, garam kita dibatasi. Kemudian yang selanjutnya kontrol rutin otomatis. Kalau cengeng, kalau badannya nggak enak silahkan ke klinik, nanti dicek apa yang bermasalah, jantungnya bagus atau tidak, tensinya berapa. Kalau misalnya tensinya tinggi, bapak mertua saya itu, bapaknya Nyonya itu dulu kontrol hipertensi rutin. Kontrol hipertensi rutin lama-lama bosan katanya, terus bosan periksa, bosan nunggu obatnya nggak ngambil. Masuk 1 tahun stroke. Nah, akhirnya tidak bisa jalan karena lumpuh separuh, daya ingatnya juga menurun. Habis itu baru mau minum obat tensi. Nah ini sudah hampir 15 tahun ya tidak stroke lagi, tapi sudah terlanjur ada lesinya. Nah itu kalau dulu misalkan minum obatnya rutin sebenarnya tidak masalah. Nah makanya jangan pernah ada bosen minum obat. Jangan pernah ada masalah bosan periksa. Ya kalau badannya enggak enak, makanya kalau tidak mau periksa ke dokter antri, ke rumah sakit antri, di rumah sedia tensi. Tensi itu sekarang cuma 250.000 itu. Misalkan tensinya di rumah, usahakan maksimal seminggu sekali di tensi. Kalau saya itu biasanya hari Minggu pagi Bu. Minggu pagi ini saya tensi sama cek gula. Nah kalau gulanya tinggi diet lagi. Tensinya tinggi, garamnya dikurangi lagi. Jadi mengurangi gula dan garam setiap minggu cek. Sudah karbon tensi semua di rumah? Sudah. Itu tensi itu berubah-ubah loh. Dengan tensi pagi sama sore itu sudah beda. Kadang-kadang paginya lo bagus 130, kalau sorenya 150. Nah, berarti istirahat. Kalau tensinya agak tinggi, jangan dipikir banget-banget. Banyak pasien itu, tensi gula 1 second itu 20 pun ini bahaya, buatan malah tambah tinggi. Kalau tensinya tinggi malah harus semangat. Belum Pak? 2 menit lagi. Jadi itu, jadi artinya jangan malah stres. Kalau memang tensinya tinggi, gulanya tinggi, udah berobat, semeleh, diet, olahraga, moga-moga bagus. Ada pertanyaan tentang hipertensi? Monggo Bu. Untuk pencegahan tekanan darah tinggi apa ada yang buah atau sayuran? Oh, nah itu namanya fitofarmaka. Jadi kalau di kesehatan namanya juga batra, obat tradisional. Ada beberapa yang memang dan banyak pasien yang memang betul. Jadi seledri, timun itu kan disinyalir bisa menurunkan tekanan darah. Tapi banyak pasien juga seperti itu. Dok, lo betul minum obat ini, tapi kalau nggak seledri, timun, tensi turun. Ya memang itu namanya fitofarmaka, obat tradisional. Tapi obat tradisional hati-hati yang memang sudah direkomendasikan. Jangan kemudian jamu godongan dicampur dan siji diminum, kadang-kadang malah membebani ginjal, membebani liver. Nah itu malah jadi bermasalah. Jadi kalau bisa boleh, tapi kalau tensi sama seledri itu bagus. Itu banyak yang memakai. Ya, misalkan lala pakai seledri, lala pakai timun, itu kan juga tidak masalah. Juga bagus. Gitu. Jadi monggo Bu, kalau untuk selama ini yang banyak dipakai dan memang itu sudah menjadi obat tradisional kesehatan ya paling sering timun sama seledri. Itu. Kalau untuk liver itu misalkan jahe, temulawak ya memang betul. Tapi jangan pernah jamu godongan yang misalkan beli udah jadi 1 digocok itu biasanya dosisnya
terlalu tinggi dan tidak alami. Kadang-kadang jamu-jamu yang dijual itu sudah dicampur obat kimia, Bu. Jangan dicampur antalgin, dicampur dexamethasone. Kemarin ada pasien minum jamu setiap malam. Biasa tidak menyebut mereknya ya, pokoknya dia kan ada toko jamu, satu saset diaduk diminum. Itu kepu-kepu loh, Bu. Dia minum 2 minggu kepu-kepu. Karena apa? Ada kortikosteroidnya, dexamethasone yang dosisnya tinggi. Dan itu menyebabkan muncul kepu-kepu, itu bahaya itu malahan. Gitu. Jadi itu timun dan seledri. Ada lagi? Ya, monggo. Kalau minum obat, pipis terus nanti kecil katanya. Ya. Tapi kalau nggak minum enggak lagi. Ya. Nah, itu pengobatannya biasanya dari dokter ada 2, Bu. Menguatkan jantung sama mengurangi bengkaknya. Obat pipis itu untuk mengurangi bengkaknya, tapi biasanya diberikan obat penguat jantung sama tensinya jangan sampai tinggi, diharapkan jantungnya nanti mengecil lagi. Kalau jantungnya mengecil, bengkaknya pasti sudah tidak muncul lagi. Tapi selama masih bengkak, ya harus minum obat kencing, tidak apa-apa. Banyak pasien saya bahkan sudah 10 tahun minum obat pelancar kencing, ya tidak masalah. Terus tidak masalah, kalau mau diberi dokter, ya harus diminum. Gitu. Jadi kemudian air putihnya jangan terlalu banyak, kan bengkak terus, harus dibatasi. Kalau duduk jangan gandul, ditumpahin porsi di depannya. Jadi kalau naik bis Solo Jakarta ya pasti bengkak kalau yang jantungnya agak bengkak. Memang untuk mengecilkan jantung itu tidak bisa seperti penyakit lain, diobati 1-2 hari sembuh, tidak, tapi butuh waktu tetap diminum, tidak masalah. Obat tensi, obat pelancar kencing itu mau katakanlah 15 tahun minum pun ada ya tidak masalah. Ya. Ya, kasus-kasus takikardi itu namanya kan takikardi, Bu. Takikardi palpitasi itu jantung deg-degan, kemudian jadi lemes, keringat dingin. Itu mayoritas memang karena psikosomatis. Mungkin secara tidak langsung kita ingat apa terus kaget, kemudian deg-degan, kerumus suara, deg-degan, ada kabar apa, ya solusinya tidak harus selalu langsung minum obat, ya kan? Istirahat, kosongkan pikiran, bisa lega ini, minum air putih hangat atau teh hangat, biasanya 5-10 menit sudah bagus. Kalau itu normatif, artinya tidak masalah, normal. Yang penting penjenengan harus mulai mengurangi stresor itu tadi, pikiran-pikiran yang berat. Karena mayoritas psikosomatis. Kadang-kadang terus ke dokter juga obat penenang. Jangan mudah minta obat penenang, karena obat penenang itu sifatnya adiktif. Jadi ketagihan, tergantung. Enak minum obat, jadi artinya semelah, tidak itu. Tapi kalau tidak minum, tuan stres lah nanti. Itu kalau yang benar-benar membutuhkan tidak, tapi kalau yang tidak terlalu membutuhkan, tidak perlu. Saya selalu jantung. Iya, betul. Ya, makanya kalau seusia kita itu kalau namanya orang Jawa itu harus belajar dablek, itu nomor 1. Walaupun tidak mudah, apa-apa dipikirkan, tapi dablek itu sebenarnya bagus. Cuek deh orang anak muda sekarang kan cuek baik gitu. Hanya orang tua dablek baik karepmu, sepenting aku sehat gitu aja. Dan nanti anaknya istilahnya ada apa-apa dipikirkan banget-banget, anak wis sampai kita malah jadi sudah jantungnya bengkak, kan repot. Gitu ya. Nanti kita foto bersama, terus salam biara salaman, maaf-maafan. Nggih, betul. Karena makanan atau karena pola pikir? Semuanya berpengaruh, Bu. Aktivitas, kecapean, pikiran, makanan, semuanya berpengaruh. Jadi intinya kalau ini kok sore kita cukup tinggi, aku mau ngopo ya, oh makan kasinan, aku mau ngopo ya, oh aku mau kaget mergo iki, aku mau ngopo ya, oh aku mau kekeselan, dan lainnya pasti ada. Jadi dicari terus diatasi. Semua faktor berpengaruh, yang memang tidak mudah karena faktornya banyak sekali. Kadang terima kasih sekali ya, moga-moga di usia kita yang sudah tidak muda, kita tetap bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, olahraga, kemudian kita juga bisa mengkontrol tensi kita, mengkontrol gula kita,
sehingga nanti kita benar-benar bisa sehat, tidak punya komplikasi apapun. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.